Di video kali ini, aku bakal ngejelasin materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Nah, apa sih materi kepemimpinan pendidikan itu? Stay for watching ya guys. Nah, kepemimpinan pendidikan merujuk pada kemampuan dan tanggung jawab seseorang untuk memimpin dan mengelola proses pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Nah, kepemimpinan pendidikan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, hingga pemberdayaan orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan. Kepemimpinan pendidikan ada aspek-aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu itu adalah visi dan misi. Pemimpin pendidikan harus memiliki visi yang jelas mengenai arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, visi ini menjadi pedoman bagi setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan pendidikan. Misi pendidikan berfungsi sebagai strategi atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Contohnya, visi sebuah sekolah bisa berupa menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter baik. Pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi dan misi ini tercermin dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari. 2. Perencanaan strategis. Nah, perencanaan merupakan langkah awal dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemimpin pendidikan harus menyusun rencana yang matang untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi aspek kurikulum, sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan dari pihak luar seperti orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Nah, pengelolaan sumber daya pendidikan mencakup pengelolaan tenaga pendidik atau guru, siswa, sarana dan prasarana, serta dana. Pendidikan harus mampu mengelola sumber daya ini dengan efisien dan efektif. Pemberdayaan dan motivasi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berkembang, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memberikan penghargaan bagi pencapaian yang telah diraih. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Kepemimpinan pendidikan yang sukses memerlukan komunikasi yang terbuka dan efektif antara pemimpin dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Yang keenam, pendidikan inklusif dan berkeadilan. Nah, kepemimpinan pendidikan yang baik juga mencakup perhatian terhadap pendidikan yang inklusif, yaitu memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang berbeda, mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Salah satu peran penting pemimpin pendidikan adalah memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan itu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di zaman sekarang. Kesembilan, ada evaluasi dan peningkatan kualitas. Nah, untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses pendidikan, baik dalam aspek akademi, administrasi, maupun sosial. Nah, yang terakhir adalah etika kepemimpinan. Seorang pemimpin pendidikan harus menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan yang berbasis pada integritas, keadilan, dan transparansi akan menciptakan kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Adalah materi mengenai jenis-jenis kepemimpinan pendidikan, yaitu ada 4 jenis, yaitu kepemimpinan transformasional, kedua kepemimpinan transaksional, ketiga kepemimpinan situasional, dan keempat adalah kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang berfokus pada perubahan positif, pemberdayaan, dan pengembangan diri terhadap anggota timnya. Lalu, kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang berfokus pada pengelolaan dan pengawasan yang efisien terhadap proses pendidikan yang sudah ada, seringkali melalui sistem imbalan dan hukuman. Ketiga, kepemimpinan situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada, misalnya dalam menghadapi masalah atau tantangan tertentu. Last, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama.
Kesimpulannya, kepemimpinan pendidikan adalah suatu seni dan ilmu yang melibatkan kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola berbagai elemen dalam sistem pendidikan guna mencapai hasil yang berkualitas. Seseorang pemimpin pendidikan yang baik harus mampu mengelola sumber daya secara efektif, menginspirasi dan memberdayakan tim, serta membuat keputusan yang tepat untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Pemimpin pendidikan juga harus memiliki etika yang tinggi, komunikasi yang efektif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk memastikan pendidikan yang relevan dan berkualitas bagi generasi masa depan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai kepemimpinan pendidikan. Thanks for watching. Dadah.